Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه
Tema khutbah singkat kita siang hari ini tentang amal-amal yang memiliki kemuliaan. Tentu masing-masing kita bisa memilih pekerjaan, sikap apa terbaik yang mesti dilaksanakan pada saat masing-masing kita berada dalam kondisinya. Tentu ketika kita sebagai orang yang bekerja di tempat kerja kita, menjadi pekerjaan terbaik kita ketika menuntaskan pekerjaan tersebut. Ketika kita sebagai konsultan misalnya ada yang menanya pertanyaan penting melalui WA atau jejaring sosial kita, maka ketika pertanyaan itu mendesak untuk jawab, barangkali amal paling mulia adalah ketika kita menjawab pertanyaan yang penting tersebut. Dan dalam semua kegiatan kita bisa memiliki kegiatan terbaik yang berbeda antara satu kondisi dengan kondisi lain, satu orang dengan orang lainnya. Dalam agama kita, Rasulullah SAW juga sering ditanya tentang kegiatan apa yang terbaik yang bisa dan akan dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabatnya dalam kondisi yang berbeda dan orang-orang yang berbeda juga. Maka jawaban Rasulullah SAW juga berbeda-beda. Semua kegiatan kita bisa memiliki keutamaan baik di hadapan manusia maupun di hadapan pencipta manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dari skala terkecil, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian, kegiatan, perbuatan, sikap terbaik kalian adalah ketika kalian menjadi orang yang baik di hadapan keluarga. Tentu kita semua menyadari mas sekalian bahwa tidak ada setiap orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk keluarganya. Bahkan yang terbaik untuk keluarganya akan diberikan. Meskipun tentunya kita harus memiliki persepsi yang benar apa yang baik buat keluarga kita, baik dalam terminologi kita sebagai manusia maupun sebagai umat Islam kaum muslimin, di mana yang terbaik adalah ketika kita memberikan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian sebagai orang muslim, makanan yang baik tidak hanya yang bergizi, bahkan semua fasilitas yang baik tidak hanya yang mencukupi, tetapi bagaimana fasilitas itu didapatkan dari jalan yang benar. Apalagi kalau bentuknya makanan, maka perlu kita pastikan bahwa makanan itu adalah halal dan thayyiban, halal dan bergizi, bukan hanya halal tetapi merugikan kesehatan, apalagi hanya bergizi kemudian tidak mempedulikan kehalalannya. Itulah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Dan tentu kita paham dan bisa mengembangkan kaidah ini dengan sebaik-baiknya. Dalam masalah lain, Rasulullah SAW juga membahas dalam skala yang lebih besar, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah ketika bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka kegiatan terbaik juga adalah ketika kegiatan yang kita lakukan itu memberikan dampak positif seluas-luasnya. Ketika kita punya keahlian-keahlian tertentu, meskipun itu bukan tugas atau job pekerjaan kita, barangkali kelebihan-kelebihan itu bisa kita sumbangkan untuk kemaslahatan masyarakat kita semua. Itu juga menjadi kegiatan terbaik di mata masyarakat, juga ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan terbaik akan menjadi lebih terbaik lagi kalau memang kegiatan itu berdampak luas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, khairun nasi, dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tahawi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa Rasulullah bersabda sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum qada'an, orang yang bisa memberi keputusan terbaik. Karena keputusan seseorang, apalagi kalau memiliki banyak bawahan misalnya,
Apalagi kalau seorang hakim misalnya, maka tentu keputusan itu berdampak sangat-sangat luas. Orang yang baik bisa mendapatkan hak kebaikannya, orang yang salah juga bisa mendapatkan konsekuensi kesalahannya. Namun kalau keputusan itu tidak baik, tidak tepat, tidak benar, maka bisa berbalik. Oleh karena itu sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan kita pun bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan yang baik di hadapan manusia, juga di hadapan Allah pencipta manusia. Apalagi kalau kebaikan itu memang murni bersifat ibadah mahdhah ritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menjelaskan, di antaranya khairul a'mal, sebaik-baik perbuatan adalah yang paling puncak ibadah kita adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Ini adalah pusat kedekatan seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Tentu tidak bertolak belakang antara dua hadis ini, di mana pada dasarnya tentu ibadah kita sebagai kaum pria adalah di masjid. Dan tentu biasanya ibadah di masjid dilaksanakan berjamaah, dan biasanya pula jamaah itu adalah di awal waktu. Kecuali kalau ada jamaah susulan, tentu kualitasnya berbeda. Inilah puncak ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan puncak pengabdian kita kepada Allah juga di situ, dan juga puncak kegiatan terbaik kita ternyata di situ. Maka ketika azan berkumandang, tidak ada kegiatan yang lebih baik melebihi menyambut panggilan azan, menunaikan salat pada waktunya. Ada juga ibadah lain yang statusnya di bawahnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Tentu tidak semendesak sholat pada awal waktunya tadi. Ada juga ibadah lain yang juga sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang sholat pada waktunya tadi, kemudian sebagian sahabat bertanya lagi, setelah sholat beres ya Rasulullah, tepat pada waktunya berjamaah, apalagi? Beliau kemudian menjelaskan lagi-lagi ke masalah keluarga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tentu ibadah yang luar biasa ini berdimensi ibadah kepada Allah, karena ridho Allah itu juga tergantung ridho kedua orang tua kita. Kalaulah tadi kita sebagai kepala keluarga tentu searah, kepala keluarga ke bawahannya, tetapi birrul walidain tentu kita punya orang tua dan punya anak. Disinilah Masya Allah birrul walidain ini menjadi ibadah yang berkelanjutan. Bahkan tidak hanya di dunia, ketika kedua orang tua kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat itu juga bertanya, kalau kedua orang tua sudah meninggal bagaimana birrul walidain? Ternyata tetap berlanjut dengan cara yang berbeda. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga bentuk amal-amal yang mulia yang menggabungkan antara amal perbuatan yang bernilai ibadah juga bernilai sosial. Misalnya beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyun nasi khair, siapakah orang yang terbaik? Kata beliau sallallahu alaihi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang kemudian perangai perbuatannya juga baik. Masya Allah, karena orang yang umurnya panjang, ketika orang yang baik, maka dia punya kesempatan untuk beribadah lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga memberi manfaat yang lebih panjang lagi di hadapan sesamanya. Maka berbahagialah jamaah sekalian ketika sudah diberikan umur panjang kemudian beramal baik. Dan tentu sebaliknya akan menjadi catatan yang mengerikan ketika umur kita panjang kemudian kepribadian kita tidak baik, semangat ibadah kita juga melemah. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan terbaik itu tergantung posisi dan masing-masing kita berbeda menyesuaikan kondisinya masing-masing.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usia yang masih Allah berikan kepada kita menjadi kesempatan untuk menambah amal-amal terbaik kita, untuk menutupi kekurangan kekhilafan kita kemarin, sehingga yang buruk-buruk kita bisa tutup, kita rubah dengan yang sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur juyushal muwahhidin. Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma aslih dhata bainihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daihim a'da'ana a'da'ad-din wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu 'anil qawmil mujrimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا
فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.